nama Fuad, saya dari Hukum Politik Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang intuitif dan eksekutif. Seperti yang kita ketahui bahwa menurut UUD 1945, suatu undang-undang lahir dari kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Dengan istilah kerjasama, bahwa kedua lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang sederajat, dan hal ini terikat dari hak Presiden untuk mengajukan rencana undang-undang RW dan hak DPR untuk mengajukan RUU usul inisiatif reformasi kedua negara lewat 4 hak perubahan. Dan UUD 1945 ini antara lain diwujudkan dengan pernyataan kedudukan dan fungsi DPR. Penguatan kedudukan dan fungsi DPR antara lain turun dari ketentuan pasal-pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang UU. Sebelum terjadi perubahan UUD 1945, pasal 5 ayat membentukkan bahwa UUD 19 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa kesusilaan membentuk UU perdana pada Presiden. Berdasarkan pasal 20 UUD hasil amandemen ini terlihat jelas bahwa pembentukan undang-undang adalah kekuasaan DPR. Proses pembentukan tersebut diwajibkan adanya keterlibatan Presiden pasal 20 ayat 2 UUD. Jika membaca pasal 20 ayat 1 sampai ayat 5 UUD terlihat jelas bahwa undang-undang dapat dikatakan disetujui atau bisa disetujui dari Presiden. Rapat paripurna digunakan sebagai forum milik DPR di mana menentukan sikap apakah merupakan setuju atau tidak mengesahkan suatu RUU. Dalam hal ini pemerintah semacam sebagai tamu berpendapat tersebut akan dikenal oleh DPR sebagai tuan rumah. Dalam RUU hari ini ada 6 poin. Sebelum itu saya ingin menambahkan dari 6 poin itu, dari yang pasal-pasal tersebut bahwa itu langsung dari kepemerintahan dan dari DPR. Sebagai rakyat saya ingin mengingatkan bahwa hukum-hukum tersebut dan peraturan-peraturan dari pasal tersebut kita harus dengan bijak dan berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan tersangka atau banyaknya yang terjerat hukum berlapis itu tersebut dikarenakan dengan kritik yang tidak benar atau yang tergolong tidak sopan bisa berbahaya sekali di era sekarang, apalagi dengan media saja bisa mengakibatkan kita di penjara. Maka dari itu kita harus tetap positif dan dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden, KPK juga yang sekarang tidak dapat keadilan juga dikarenakan
maksud saya itu lebih dibatasi karena KPK sekarang juga ikut, mungkin karena kasus dari Novel Baswedan, yang dimana penyereman itu kita bisa lihat dari hukum-hukum yang diberikan yang tidak sepadan. Maka dari itu yang saya maksud akan dikarenakan akan kelemahan hukum dari Indonesia ini dan tidak keadilan dari kasus-kasus yang sekarang yang saya lihat bahwa mahasiswa sudah mulai bergerak dengan ketidakadilan yang dibuat baru lagi dari Rahmawati yang berita sekarang. Mahasiswa dan rakyat tidak terima akan hal itu, maka mahasiswa bakal maju dan para rakyat juga ikut bergabung dengan mahasiswa. Yang saya ambil juga dari kasusnya JRX atau Jering, karena beliau berpendapat dan mengkritik akan PBB dan virus ini. Beliau dinyatakan terkena hukuman dari pasal yang berlapis. Beliau diancam penjara sampai sekarang, dan ada hukum baru dari persidangan bahwa hukum akan dilaksanakan dengan sidang online. Menurut saya itu sangat tidak manusiawi, juga dikarenakan karena yang mulia tidak menghormati akan lawan bicaranya atau yang sekarang disebutkan sebagai tersangka. Di sini saya ingin mengambil hak dari kemanusiaan yang terhadap tersangka, atau bisa saya bilang korban karena ketidakadilan dari hukum-hukum tersebut. Banyak ketidakadilan yang ingin saya bicarakan di sini dikarenakan hukuman Indonesia sudah mulai terlihat. Apa yang dikatakan Jering itu benar juga, dan masih banyak lagi politikus yang jujur atau berani berpendapat atau berani berbeda dengan mengkritik. Sekarang bisa dengan gampangnya dengan hukum, karena kekuasaan dan DPR dan pemerintah bebas melakukan pembuatan hukuman atau pasal baru. Yang sekarang dibuatkan pasal baru juga yang banyak beredar di berita dari DPR juga. Kita bisa lihat ketidakadilan di negara ini, dan semenjak karantina 3 bulan ini para mahasiswa juga dan rakyat dan masih banyak lagi yang tidak berkepentingan atau bekerja di luar malah pada masih keluar. Jadi karantina di sini tidak berlaku dikarenakan rakyat juga tidak menghormati, dan itu menghambat sekali kinerja pemerintah, karena mereka juga mungkin sudah tidak tahan di rumah. Tapi itu harus kita lalui. Sebenarnya karantina ini sangat penting dikarenakan agar cepat normal kembali, maka diharuskan untuk kita sebagai kewajiban kita. Dengan kedudukan KPK berada pada kekuasaan eksekutif pemerintahan dengan tugas dan kewenangan
bersifat independen. Pertama, pengenalan KPK bersatu sebagai ASN. Kedua, KPK dapat kewenangan penindakan dilakukan setelah menerima izin dari Dewan Pengawas. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan peraturan hukum. Keempat, penyalahgunaan akan ditingkatkan. Kelima, melewatkan tugas dan kewenangan dilakukan oleh Dewan. Keenam, KPK nantinya berwenang menghentikan penyelidikan dan penuntutan peraturan korupsi yang tidak sebagai dalam waktu 1 tahun dalam jangkauan 1 tahun. Adanya pengendalian antara penentukan dapat dicabut apabila ditambahkan bukti baru atau persoalan putusan hakim. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena waktu dan wawasan penerimaan rakyat dari penerimaan imbauan rakyat. Semoga penjelasan saya jelas dan dapat dimengerti. Amin. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Di akhir kata ini saya ingin menjelaskan bahwa pentingnya intuitif dan eksekutif dari hukum, dasar hukum, seperti misalnya pembuatan itu tidak sepenuhnya hak dari DPR yang sudah saya jelaskan tadi. Itu juga ada dari kontribusi dari pemerintah dan dari pengawasan hukum juga atau dari Mahkamah Agung. Di sini saya ingin bilang bahwa akan adanya perlindungan yang besar untuk orang-orang yang di atas atau yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dicontohkan dengan presiden, sangat sulit maupun mereka sudah melakukan kecurangan seperti di era Soeharto, presiden kedua Indonesia. Beliau melakukan banyak korupsi dan membuat negara ini agak sulit di masanya sampai terbawa sekarang, dikarenakan beliau orang hebat atau orang yang mempunyai kekuasaan tinggi, maka media tidak akan berani melawan, dan satu-satunya yang bisa melawan adalah aksi dari rakyat atau demo masyarakat dan mahasiswa. Karena beliau mempunyai hak kekuasaan yang tinggi, keluarganya bisa dibilang aman sampai sekarang. Mereka bisa hidup dengan kaya raya dan tenang. Dan di sini pentingnya peran KPK agar mereka tidak bisa mengambil kekuasaan atau mengambil hak-hak rakyat, karena gerakan dibatasi dan rakyat sekarang sudah pintar, sudah mengerti akan politik dan bahayanya. Karena bila kita terus seperti itu, maka rakyat akan selalu dibohongi dan Indonesia akan selalu tertinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.